Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Bapa kita, karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat, badan kita terasa segar, dan terima kasih Bapa untuk hari ini, udara yang segar, badan yang segar. Terima kasih untuk semuanya itu. Dan saat ini kita akan membaca firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa, Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat dan badan kami terasa segar. Bapa, kami akan membaca firman-Mu. Ajari kami Bapa, taruhlah apa yang ingin Engkau taruh di dalam hati kami masing-masing, supaya kami melakukannya untuk kemuliaan nama-Mu saja, menyenangkan hati-Mu saja. Sempurnakan doa kami Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Sedikit kita mengingat di video yang lalu bagaimana perjalanan Tuhan Yesus pada akhirnya setelah Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, mengajar orang-orang, menyampaikan kerajaan sorga sudah dekat, dan menyampaikan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita sampai kesudahan, kemudian bertobatlah, kemudian dibaptiskanlah, dan kemudian Yesus menyembuhkan begitu banyak orang sakit, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang kerasukan setan yang sudah gila bisa sadar dan waras. Kemudian yang mati bisa bangkit. Dan banyak lagi yang tangannya sebelah mati juga bisa sembuh. Dan begitu banyak mujizat yang dilakukan Tuhan. Bahkan Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 ketul roti, 2 ekor ikan, dan sisa lagi masih 12 bakul. Kemudian Yesus memberi makan 4.000 orang hanya dengan 7 ketul roti dan ikan yang kecil-kecil, bahkan sisa lagi dengan 7 bakul roti. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya memberikan itu saja. Kalau mau kita ingat perjalanan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya ya, pada saat Yesus berjalan di atas air, si Simon juga bisa berjalan juga di atas air, tetapi karena angin semelir ya meniupkan dia, artinya itu simbolik, dalam artian dia itu cemas, ketakutan. Akhirnya dia hampir tenggelam, tapi untungnya dia cepat mengingat, Tuhan tolong aku. Akhirnya Tuhan mengangkat dia ke atas. Kemudian sekarang juga pada saat Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah anak manusia itu? Kemudian murid-muridnya mengatakan, ada yang bilang Yeremia lah, ada yang bilang Elia lah, ada yang bilang Yohanes Pembaptis lah, dan semuanya itu perkataan-perkataan ya, banyak yang nggak ngerti gitu. Kemudian Yesus bertanya lagi, kemudian apa jawabanmu? Siapakah anak manusia itu? Kemudian Petrus di situ ya menjawab, engkau adalah anak Allah yang hidup. Kemudian Yesus bilang, berbahagialah kau Simon, karena itu adalah berasal dari Bapa di sorga. Perkataanmu itu adalah dari Bapa di sorga, bukan dari manusia, bukan dari si iblis, tetapi dari sorga. Sampai Tuhan memuji dia, berbahagialah engkau Simon. Dalam arti di sini, Simon pada saat itu memikirkan kehendak Bapa. Tapi kemudian di video selanjutnya, pada saat Tuhan Yesus mengatakan bahwasanya dia bilang, aku akan pergi ke Yerusalem dan di sana aku akan dihakimi, dipersekusi, diludahi, diolok-olok ya, bahkan ditampar, bahkan dia akan mati di kayu salib ya, dibunuh. Siapa yang bunuh? Ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab, imam-imam, pokoknya orang-orang besar yang tahu tentang firman Tuhan, tetapi perbuatannya nol besar. Makanya di sini dikatakan Tuhan berulang-ulang, percuma engkau menyembah aku, memuliakan aku, tetapi hatimu jauh, dan engkau melakukan ajaran manusia, bukan ajaranku. Kembali lagi aku ingatkan, buka Alkitabmu, berdoa pada Tuhan, cari Tuhan dengan segenap hatimu ya, secara pribadi langsung ke Tuhannya cari. Aku ulangi sekali lagi, tidak ada masalah kita ke gereja, kita mendengarkan khotbah dari pendeta dan semuanya. Tetapi aku ingatkan kembali, pendeta itu sama dengan kita ya. Mereka juga kedagingan, mereka juga dilahirkan dari hubungan suami istri, mereka hamba Tuhan yang juga sebenarnya sama dengan kita, manusia biasa, karena mereka juga bisa melakukan kejahatan, bisa melakukan dosa, bisa juga mereka melukai Tuhan ya. Jadi sama seperti kita bisa mendengarkan mereka karena mereka memang mempelajari itu. Tetapi di sini dikatakan, kalau engkau hanya pergi ke gereja mendengarkan khotbah ya, habis itu pulang tidak melakukannya, itu juga nol besar. Jadi di sini dikatakan juga,
hendaklah kita belajar. Karena kita sudah dewasa secara fisik. Jadi pastikan kita juga dewasa secara rohani. Karena seperti aku bilang lagi, kalau kita menjumpai seorang pendeta yang benar firm dengan firman Tuhan ini, ya, perlakuan dia juga seperti di firman Tuhan atau seperti yang dia ucapkan melalui firman Tuhan, itu kita bagus mengikutinya. Tetapi bagaimana jika seorang pendeta itu hanya cuma ngomong doang, ya, dengan firman, tetapi perlakuannya nol. Atau bahkan seperti orang Farisi menyamakan adat istiadat, atau menyamakan ke politik, atau hanya keuntungan saja yang dia bicarakan. Tapi kalau nggak keuntungan bagi dia bisa mengesampingkan firman Tuhan. Itu kita sudah salah. Makanya di sini seperti aku bilang kembali, buka Alkitabmu, berdoa pada Tuhan, cari Tuhan itu secara pribadi. Ya kecuali kalau anak kecil seperti aku bilang lagi, kalau anak kecil kita dimeme, kita disuapin, oke. Tapi kita sudah dewasa seperti ini, kita bisa baca tulis, kita bisa berpikir. Dan satu hal, kalau kita pun nggak ngerti, Tuhan Yesus pasti memberikan Roh Kudusnya, kan sudah dibilang. Mintalah maka kamu akan diberi, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Kita berdoa sebelum kita baca firman Tuhan, supaya Tuhan mengirimkan Roh Kudusnya, mengguidance kita, ya, memimpin kita supaya kita ngerti tentang firman ini. Kita secara pribadi harus benar-benar cari Tuhan itu, karena kita tidak akan menyesal kalau mencari Dia, tidak akan pernah menyesal, ya. Jadi kalau kalian gak mau menyesal, cari Tuhan itu. Dan satu hal lagi, pada saat itu setelah Tuhan Yesus mengatakan hal itu kepada murid-muridnya bahwasanya dia akan mengalami penderitaan itu, dan si Simon, ya, di sini aku bilang setan mencoba untuk menggagalkan Tuhan Yesus mati di kayu salib, mau menebus kita. Dia mau mencoba, makanya kembali lagi aku bilang setan itu gak suka kita selamat. Setan itu gak suka kita berdamai dengan Tuhan. Setan itu gak suka kita memuliakan Tuhan. Setan itu gak suka kita menyenangkan hati Tuhan. Setan itu tidak suka kita menjadi pengikut Tuhan, anaknya Tuhan. Dia mau merampas kita daripada Tuhan. Dia mau mengambil kita daripada Tuhan supaya mengikut Dia ke neraka. Ya, untuk sekarang kelihatannya, kalau pengikut setan yang kesannya diberkati, dalam tanda kutip dia mempunyai banyak harta, ya, banyak kesenangan dunia ini, kesannya ya. Tetapi di akhir, kalian lihat di akhirnya, ini sudah dikatakan di firman Tuhan ini, apa gunanya engkau mendapatkan seluruh dunia ini kalau nyawamu hilang? Jadi, kalau nyawamu hilang karena aku, karena Injil ini, karena firman Tuhan, kamu akan mendapatkannya. Tetapi kalau kamu hanya mendapatkan kesenangan dunia ini, tetapi nyawamu hilang, kamu gak akan mendapatkannya. Dunia ini gak bisa mengembalikan nyawamu. Hanya Tuhan Yesus, Bapa kita, yang bisa mengembalikan itu. Jadi terima Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadi kita masing-masing. Karena itu jalannya, gak ada lagi jalan lain. Gak ada jalan lain. Jadi si iblis ini sudah mencoba untuk menggagalkan rencana Bapa di sorga supaya menyelamatkan kita dengan cara mudah-mudahan. Ini bahasa sehari-harinya ibaratnya gini. Si Petrus menarik Tuhan Yesus dan menegurnya, Tuhan, mudah-mudahan itu gak terjadi padamu. Mudah-mudahan kau gak disalibkan. Mudah-mudahan kau tidak mengalami penderitaan itu. Kemudian Yesus mengatakan, enyalah engkau iblis, engkau menjadi batu sandungan terhadap aku. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan itu kepada Petrus, enyalah engkau iblis sebab engkau menjadi batu sandungan terhadap aku. Karena Tuhan Yesus menyadari perkataan itu bukan dari Bapa di sorga, tetapi dari setan, dari si iblis itu. Kenapa enggak Tuhan bilang, enyalah kau Petrus, jangan mengganggu aku. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, enyalah engkau iblis sebab engkau menjadi batu sandungan terhadap aku. Jadi di sini, Petrus yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kalau pada saat dia mendengarkan firman Tuhan, memikirkan tentang Bapa, kehendak Bapa, dia akan dipakai seperti tadi, bahkan dia akan dipuji oleh Tuhan Yesus sendiri. Tetapi kalau dia mendengarkan dirinya sendiri, yaitu tadi si iblis, di luar dari Tuhan Yesus itu sendiri, perkataannya akan menjadi jahat.
Jadi di sini si Simon Petrus, dia tidak memikirkan kehendak Bapa, dia hanya memikirkan diri sendiri, dunia ini ya. Dia hanya memikirkan kebahagiaan dia sendiri ibaratnya. Dan dia dipakai oleh iblis pada saat itu karena perkataannya itu berasal dari iblis. Kan kata-kata Tuhan, "Enyahlah engkau iblis sebab engkau hanya membuat batu sandungan terhadap aku." Jadi di sini bukan dibilangnya "Enyahlah engkau Petrus." Di situ kan yang ngomong itu si Petrus, bukan si iblis. Tetapi Tuhan Yesus tahu perkataan itu bukan berasal dari si Petrus itu, tetapi dari si jahat. Si jahat itu mencoba untuk menggagalkan Yesus mati di kayu salib ya, untuk menebus dosa kita, memperdamaikan kita. Jadi dia mencoba untuk menggagalkan rencana Bapa itu sendiri ya. Padahal si Petrus pada saat itu ibaratnya bersama-sama dengan Yesus dan baru saja dia dipuji ibaratnya pada saat dia mengatakan engkau adalah anak Allah yang hidup. Kemudian sekarang itu tadi seperti aku bilangnya, di situ si Petrus bersama-sama langsung loh sama Tuhan itu sendiri. Dia banyak melihat semua mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus ya. Orang sakit bisa sembuh semuanya ya, orang mati bisa bangkit, memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang dengan hanya ibaratnya roti yang sedikit bisa memberikan itu semua. Tetapi di sini aku bilang lagi, kalau kita nggak benar-benar sepenuh hati mencari Tuhan itu, bersandar pada Dia, kita gampang diperdaya oleh iblis. Seperti aku bilang, dia dikasih kuasa ya kepada manusia. Makanya aku bilang kalau bahasaku, setan itu sudah di pikiran kita. Jadi kalau kita nggak undang Tuhan Yesus, kita bahkan diobrak-abrik sama setan. Jadi undanglah Tuhan Yesus selalu di dalam hatimu. Benar-benar pegang firman Tuhan. Ya, nggak mudah memang. Makanya seperti aku bilang, kalau kita menjadi anak Tuhan yang sepenuh hati, kita itu ya ibaratnya fans fanatik Tuhan Yesus, kita itu melukai diri kita tetapi untuk kebaikan. Kan memang nggak enak ya kalau ada orang marah, kita juga harus berbuat baik. Kita itu kan harus ibaratnya nahan emosi, meredam ego kita. Memang itu nggak enak, nggak mudah. Tetapi kalau kita mau, ya, mau dibentuk sama Tuhan, mau menjadi anaknya Tuhan, kita itu dimudahkan sama Tuhan. Karena apa? Karena kita menyenangkan hati Bapa kita, menyenangkan hatinya Dia. Jadi di sini diajarkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan itu supaya Dia berkenan kepada kita. Kita akan lanjutkan lagi firman Tuhan ya, kita baca ayatnya di 3 kitab. Kalian bisa baca di rumah. Aku kasih ayatnya. Aku hanya baca di Matius saja ya. Markus 9 ayat 2 sampai 13. Kemudian Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Jadi aku baca yang di Matius ya. Matius 17 ayat 1 sampai 13. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan ini kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu?"
Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Jadi dari firman Tuhan tadi, Yesus dimuliakan di atas gunung. Jadi setelah Tuhan Yesus mengajar ya, menyembuhkan orang sakit dan sebagainya itu, kemudian Yesus membawa, katanya di sini, membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Kemudian pada saat itu kalau kalian baca di Lukas dan Markus itu, murid-muridnya sedang tidur. Kemudian Yesus berbicara dengan Elia dan Musa. Jadi mereka terbangun melihat ada 3 ya. Kemudian mereka heran melihat Yesus juga berubah karena Yesus katanya memakai pakaian putih bersinar-sinar, wajahnya juga bersinar-sinar. Setelah itu Petrus mengatakan sama Tuhan Yesus, ngomonglah ibaratnya karena kan ini dekat ya jaraknya itu ya. Dia bilang, "Tuhan, alangkah berbahagianya kami di sini. Biarkanlah aku membuat kemah untuk Engkau," bilang untuk Tuhan Yesus, "dan untuk Musa dan untuk Elia." Kemudian tiba-tiba katanya ada awan datang menutupi Yesus, Musa dan Elia, dan di situ dikatakan si Petrus takut dan tersungkur dia. Kemudian ada suara, dia bilang, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia, kepadanya lah aku berkenan." Kemudian Yesus tinggal seorang diri ya, Musa dan Elia udah gak ada lagi. Kemudian Yesus menyentuh mereka, dia mengatakan, "Bangunlah, jangan takut," katanya. Dan Yesus mengatakan juga, "Janganlah engkau ceritakan ini kepada orang sebelum aku bangkit." Dan kalau di kitab-kitab yang lain juga ada diterangkan di situ poin-poinnya ya. Dan pada saat itu murid-muridnya mengatakan seperti ini ya. Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Kemudian jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memuliakan segala sesuatu, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-muridnya, maksudnya adalah si Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis dulu yang ibaratnya membuka jalan untuk Tuhan Yesus. Kalau kalian nonton di video yang lalu, kalian nonton pasti kalian bisa mengikutinya. Kemudian kalau poin yang aku ambil dari Markus ini, jadi pada saat selesai itu yang tadi yang miracle itu ya, kemudian mereka turun dari gunung itu, dan kemudian setelah Yesus berpesan jangan ceritakan kepada orang lain sebelum kebangkitan Anak Manusia. Jadi di sini dikatakannya sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati, jangan kalian ceritakan ya di sini. Terus di ayat 10 ya, di Markus ini ya. Tadi ayatnya aku sudah kasih tahu ke kalian. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memuliakan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis dengan Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Jadi di Matius diterangkan Elia yang dimaksud itu adalah Yohanes Pembaptis. Artinya di sini ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang katanya ahli itu, berarti juga mereka salah juga menafsirkan. Makanya aku bilang, bukalah Alkitabmu, berdoalah sama Tuhan, karena kita ini manusia sama-sama terbatas. Kadang-kadang orang mengartikan sesuatu salah. Jadi masing-masing kalau kita memang membuka Alkitab kita, berdoa sama Tuhan, kita ditunjukkan sendiri, kita yang langsung ke Tuhan itu. Jadi tanpa ada pengantara. Kecuali kembali lagi kita bilang, kalau kita nggak punya pengalaman dalam arti nggak lahir di terang, ya nggak lahir di Kristen, kemudian kita mau baca firman Tuhan, dituntun nggak apa-apa. Tapi kalau kita yang sudah lahir di terang, ya sudah diajarkan dari kecil, hendaklah kita dewasa juga. Jangan hanya fisik kita dewasa tapi rohani kita bayi ya. Jadi di sini juga dikatakan murid-muridnya aja nggak ngerti. Mereka bersoal kan maksudnya apa bangkit dari antara orang mati. Nggak ngerti mereka. Padahal tadi udah dibilang, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Tetapi
yaitu tadi murid-murid Tuhan Yesus pun pada saat itu nggak ngerti ya. Makanya tuntunan Roh Kudus yang akan memampukan mereka mengerti. Kalau nggak ngerti juga, sama seperti kita. Jadi kalau kita mau mengerti, kita minta tuntunan Roh Kudus itu sendiri. Kalau yang di Lukas ini ya, poinnya yang aku baca tadi juga ayatnya sudah aku kasih tahu, yang di ayat 33, dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, maksudnya Musa sama Elia ya, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau," untuk Yesus maksudnya, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Jadi pada saat itu si Petrus nggak tahu ya. Yang pertama, dia berasal daripada Tuhan Yesus kata-katanya ya. Makanya dia dipuji ya, waktu pertama di video yang lalu itu dia bilang, "Engkau adalah anak Allah yang hidup." Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, "Berbahagialah engkau Petrus, karena apa yang engkau katakan itu berasal dari Allah." Kemudian waktu Tuhan Yesus mengatakan dia akan mati di kayu salib menanggung dosa manusia, si Petrus bilang, "Mudah-mudahan itu nggak terjadi." Kemudian dia dibilang, "Nyala engkau iblis." Kemudian sekarang ini dia waktu melihat Yesus, Musa, dan Elia, setelah Musa dan Elia itu berbicara itu di situ ya. Kemudian si Petrus bilang lagi, "Alangkah berbahagianya kami di sini. Lebih baik aku akan membuat 3 kemah buat kalian ya. Satu buat engkau, buat Yesus maksudnya, dan buat Elia dan Musa." Dan di sini dibilangnya, tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Jadi itulah kita manusia ini ya. Jadi kalau kita pegang Tuhan, pegang firman Tuhan, semua apa yang kita lakukan, perkataan kita, perlakuan kita berasal dari Bapa di sorga. Tetapi kalau kita nggak pegang Tuhan, nggak pegang firman Tuhan, nggak lakukan firman Tuhan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu berasal dari si iblis atau si jahat itu. Atau mungkin jadinya kosong, nggak tahu kita. Jadi ya udahlah gitu aja gitu ya. Jadi pilihan ada di tangan kita sendiri, pegang firman Tuhan, berada di dalam Tuhan Yesus, atau menjadi anaknya si iblis ya, melakukan apa yang dibuat si iblis itu, apa yang maunya si iblis itu, kita akan binasa. Tetapi kepada Tuhan Yesus kita akan kekal, meskipun kita kehilangan nyawa kita di dunia ini, tapi di akhirnya kita akan mendapatkannya. Inilah firman Tuhan, biarlah ini menjadi perenungan buat kita tetap berpegang kepada Tuhan, dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Bapa. Karena pagi ini kami membaca firman-Mu Bapa, begitu indah, menyehatkan tubuh dan jiwa kami, supaya lebih dekat kepadamu. Terima kasih atas pengajaran Bapa, agar kami tetap bersamamu, agar kami menjadi anakmu. Terima kasih Engkau mampukan kami Bapa. Terima kasih Engkau layakkan kami Bapa, supaya dekat-dekat kepadamu. Panjang hari ini Bapa, sertai kami, jauhkan kami dari mahara bahaya, lepaskan kami dari pencobaan. Biarlah Bapa kami melakukan kehendak-Mu, memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu. Sempurnakan doa kami Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton videonya, terima kasih sudah membaca firman Tuhan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin.